Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, hari ini kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan tugas 1.4.A.5.1 Ruang Kolaborasi Modul 1.4 Budaya Positif. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya memperkenalkan anggota kelompok A1 kelas A. Yang pertama adalah Bapak Triwahyudi, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, saya Anawawi Faida, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, Ibu Sumaya, Sarjana Pendidikan. Yang keempat, Ibu Tika Sari Asmoro, Sarjana Pendidikan. Kelompok 1 kelas A didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Liana, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan pengajar praktek Ibu Tumiem, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Yuliani. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lain dalam komunitas praktisi. 2. Calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan adalah langkah atau tahap yang ketiga. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian, 5 posisi kontrol restitusi adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu merupakan perilaku kontrol negatif, sedangkan sebagai teman dan pemantau, itu merupakan perilaku kontrol positif, dan sebagai manajer itu merupakan kontrol diri. Guru meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu adalah yang pertama, kesenangan, yang kedua, kebutuhan bertahan hidup, ketiga, cinta dan kasih sayang, keempat, kebebasan, dan kelima, penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian kami, kelompok A1 akan menganalisis 4 kasus. Untuk kasus yang pertama, saya akan terlebih dahulu membacakan kasusnya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sedang sakit, sehingga tidak masuk dan tidak bisa mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni.
Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni? Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan atau ide? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni? Menanyakan keyakinan. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah mereka lakukan? Menurut kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dengan melakukan diskusi kelompok mengenai penerapan keyakinan kelas, siswa satu kelas akan menyadari dan memahami sikap saling menghormati sehingga mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan Vivi dan Natali. Untuk menstabilkan identitas, Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pengakuan Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketiga, menanyakan keyakinan. Diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali?
Jelaskan jawaban Anda. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Menurut analisis kami, posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi kontrol sebagai teman. Ibu Eni mengingatkan Vivi dan Natali secara halus dan ramah. Pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut analisis kami, Pak Hasan dalam menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi adalah 1. Memberi penguatan kepada Ibu Santi selaku guru bahwa langkah yang diambil sudah tepat karena berpihak kepada murid. Yang kedua, memfasilitasi Ibu Santi dan anak-anak untuk mendiskusikan kembali keyakinan kelas. Kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di sekolah dan baru menyadari bahwa yang dia kenakan sepatu bukan sepatu berwarna hitam yang seperti yang tertera dalam peraturan. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu sehingga tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang sudah mereka buat atau berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi kontrol yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman hanya percaya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia adalah memberi hukuman kepada murid yang melanggar peraturan. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. 1. Menurut kamu, keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati masuk sekolah pukul berapa dan sepatu seragamnya berwarna apa? 2. Jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Yang ketiga, apakah besok kamu akan hadir tepat waktu ke sekolah? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama adalah disiplin, komitmen, toleransi, dan keadilan. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut analisis kami, langkah yang diambil Pak Lukman tidak tepat
karena dapat menimbulkan efek psikologis murid menjadi minder, takut, trauma, dan menjadi murid yang pendendam terhadap gurunya. Seharusnya hukuman untuk murid harus diubah ke hal-hal yang bersifat produktif, intelektual, yang berhubungan erat dengan proses pembelajaran. Kemudian kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh. Fajar mencoba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebebasan atau freedom. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukah kamu sekarang sedang jam pelajaran apa? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya jika tidak memperhatikan pelajaran dengan baik? Apakah semalam kamu tidur larut malam? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? 1. Memberikan pendampingan kepada Ibu Dani dalam menyelesaikan masalah Fajar. 2. Melakukan supervisi ke kelas Ibu Dani. Dan 3. Memberikan masukan yang positif kepada Ibu Dani. Kasus yang keempat atau kasus terakhir adalah Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Ia menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya terlepas sejumlah 3. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik tanya, "Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah?" Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya pasti marah melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini." Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja?
bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu Bu bagaimana menjahit." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak lelaki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau kembali. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan Ibu Suti adalah posisi manajer. Hal yang dilakukan, membimbing Anto untuk dapat mengatur dirinya, menanyakan kepada Dino tentang keyakinan kelas, dan bertanya kepada Dino apakah bersedia memperbaiki kesalahan terhadap Anto. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan menanyakan keyakinan sekolah apa yang sudah disepakati sebelumnya, menanyakan apakah Dino bersedia menebus kesalahan terhadap Anto. Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan menanyakan kepada Anto apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Anto menjawab Dino harus menjahit kancing bajunya yang lepas. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, toleransi, menghargai, dan rasa hormat. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok A1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.